Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Liani Hairani dengan NPM 1806176533 dari jurusan Administrasi Perkantoran, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengembangkan kerjasama tim dan individu. Yang pertama yaitu memiliki visi dan misi yang sama. Setiap karyawan dalam perusahaan harus saling memiliki visi dan misi yang sama, karena kalau tidak, pekerjaan tidak akan berjalan dengan baik. Visi dan misi juga dapat meningkatkan semangat kerja dan komitmen karyawan, serta dapat memajukan perusahaan tersebut. Lalu, bagaimana sih visi dan misi yang baik bagi perusahaan itu? Visi misi yang baik itu menjadi penyemangat dalam memperjuangkan tujuan, rencana, dan cita-cita mulia yang ingin dicapai oleh perusahaan. Selanjutnya, harus ambisius. Maksud ambisius adalah arti yang positif sehingga mampu mengkristalkan seluruh ide perusahaan, keindahan, dan sosok dari departemen dalam perusahaan yang menjadi dambaan setiap karyawan. Selanjutnya, bersifat persuasif sehingga mampu mengajak para karyawan untuk ikut aktif dalam menyampaikan harapan, aspirasi, dan tujuan pribadi yang mendukung bagi kepentingan perusahaan. Visi misi perusahaan haruslah unik agar dapat menjadi daya tarik dalam menumbuhkan, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dalam perusahaan untuk mengenal dan memahami jati diri yang dimilikinya, dan apa saja kontribusi yang mampu dilakukannya sebagai modal aktif bagi perusahaan. Visi misi perusahaan sebaiknya menggambarkan sebuah perusahaan idaman yang menjadi incaran para pencari kerja dan memikat hati siapapun yang berkompeten untuk bergabung dalam perusahaan. Visi misi perusahaan haruslah mudah untuk dipahami dan dimengerti sehingga mampu menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan sekaligus mampu menjadi panduan yang strategis, taktis, dan sistematis. Visi dan misi sebagai sarana dalam pengambilan keputusan perusahaan. Saat seorang karyawan perlu membuat sebuah peraturan, maka peran visi dan misi perusahaanlah yang digunakan sebagai alat pengambilan keputusan dan dapat menjadi sebagai pedoman bagi karyawan dalam bekerja, karena visi misi adalah sebagai puncak dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu membangun rasa saling percaya. Kepercayaan mampu meningkatkan efektivitas dan profit perusahaan. Namun seperti yang kita ketahui, kepercayaan merupakan sesuatu yang abstrak karena berhubungan dengan pemikiran individual. Sebenarnya, kepercayaan bukanlah sesuatu yang abstrak, melainkan sesuatu yang bisa dibuat ataupun dipelajari. Pertanyaan yang pertama yang akan muncul kemudian adalah, bagaimana cara membangun rasa kepercayaan tersebut? Sebagai seorang pemimpin, Anda harus memimpin orang-orang di sekitar Anda. Merupakan tantangan terbesar bagi pemimpin, yaitu adalah saat berhadapan dengan manusia. Tentu tantangan ini sangat besar. Setiap manusia mempunyai emosi yang berbeda, pemikiran yang berbeda pula. Disinilah sebagai pemimpin, Anda mampu menumbuhkan kepercayaan tersebut pada karyawan Anda. Sebagai seorang pemimpin, terdapat 5 kepercayaan yang harus dimiliki, yaitu adalah yang pertama, self-trust. Kepercayaan dalam tahap ini dipengaruhi oleh kredibilitas sebagai prinsip yang mendasar. Yang kedua, relationship trust. Didasari adanya perilaku yang konsisten. Yang ketiga, organization trust, yang dipengaruhi oleh kemampuan Anda dalam membangun sistem. Yang keempat, market trust, bagian penentu dalam menciptakan kepercayaan pasar. Yang terakhir, societal trust. Ini akan ditentukan dengan sikap kita kepada masyarakat tersebut. Untuk itu, Anda sebagai pemimpin mampu menumbuhkan kepercayaan kepada karyawan Anda. Yang ketiga yaitu berkomunikasi. Komunikasi merupakan suatu aktivitas yang akan selalu berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, baik komunikasi yang berlangsung antar perseorangan maupun kelompok. Komunikasi sendiri merupakan suatu aktivitas penyampaian pesan untuk membangun hubungan satu sama lain, di mana komunikasi tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja, tetapi juga dapat berlangsung dalam suatu organisasi atau perusahaan.
Di dalam suatu perusahaan sendiri juga akan memiliki suatu sistem komunikasi demi keberlangsungan atau eksistensinya di dalam suatu lingkungan sosial. Lalu, bagaimana suatu sistem komunikasi dalam perusahaan? Komunikasi merupakan aspek paling penting dalam perusahaan, kerjasama, dan tim. Apalagi dalam urusan pekerjaan, komunikasi sangat dibutuhkan baik antar karyawan maupun antara karyawan dengan perusahaan. Komunikasi karyawan menjadi kunci berjalannya perusahaan untuk menghasilkan produk yang baik. Komunikasi karyawan harus efektif, artinya kedua belah pihak yang berkomunikasi harus mempunyai makna yang sama tentang pesan yang disampaikan, sehingga proses pertukaran pesan menghasilkan input yang jelas. Komunikasi karyawan yang efektif akan menciptakan koordinasi yang baik. Dengan koordinasi yang baik, perusahaan akan meningkatkan produktivitasnya. Karena koordinasi yang baik berarti pembagian kerja yang jelas sehingga pekerjaan akan selesai lebih cepat. Maka produktivitas perusahaan juga akan meningkat. Maka dari itu karyawan harus dapat berkomunikasi dengan baik. Baik antar karyawan atau dengan atasannya. Yang keempat yaitu pahami peran dan tanggung jawab. Salah satu cara perusahaan dalam membangun reputasi serta image baik bisa dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Secara teori dalam melakukan bisnis, perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan dan pemegang saham semata, tetapi juga kewajibannya dalam beroperasi di mana dapat memberikan manfaat secara luas bagi dari segi sosial, ekonomi ataupun lingkungan. Organisasi Standarisasi Internasional atau ISO menekankan pentingnya kemampuan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara performa perusahaan dan mengatasi isu sosial dan lingkungan yang muncul akibat operasi perusahaan yang sedang berjalan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan penetapan kebijakan dalam mempromosikan keseimbangan antara keuntungan perusahaan dan keuntungan yang diperoleh masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh peran dan tanggung jawab dalam perusahaan, contohnya yaitu adalah peran supervisor. Banyak perusahaan yang memiliki syarat kualifikasi tertentu untuk merekrut seorang supervisor. Peran supervisor yang pertama, mengatur karyawan, memberikan motivasi karyawan, mampu menjelaskan deskripsi pekerjaan dengan baik, mampu memberikan arahan pada karyawan, melakukan kontrol dan evaluasi kinerja terhadap karyawan. Itu adalah peran dari supervisor. Selanjutnya tanggung jawab dari supervisor yaitu planning, merencanakan, staffing, menempatkan, ketiga organizing, mengatur, dan terakhir directing, mengarahkan, selanjutnya controlling, mengawasi. Yang terakhir yaitu tingkatkan kompetensi tim. Berikut adalah cara-cara bagaimana cara meningkatkan kompetensi tim itu sendiri. Yang pertama, menghargai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat memang biasa. Setiap orang memiliki ide masing-masing dan cara yang berbeda dalam melakukan tugasnya dalam memenuhi sebuah tujuan. Kerap terjadi dalam sebuah tim jika seorang anggota sangat teguh berpegang pada ide yang ia sampaikan sehingga tidak mengindahkan berbagai ide kreatif lainnya dari rekan satu tim. Terkadang ada kalanya rasa kecewa timbul jika ide yang kita sampaikan tidak diterima sebagai keputusan bersama dalam tim. Namun, inilah keputusan kelompok. Selanjutnya yaitu adalah adakan kegiatan bersama. Hubungan antar anggota perlu dilalui dengan kegiatan-kegiatan kebersamaan, baik itu diadakan di dalam kantor atau saat hari di luar kegiatan kantor. Mengadakan kegiatan makan bersama di salah satu rumah anggota tim bisa menjadi salah satu pilihan. Selanjutnya, saling menghargai kinerja antara anggota. Jika Anda pernah ke sebuah restoran cepat saji, tentu Anda sempat melihat sebuah foto salah satu karyawan restoran tersebut yang mendapat predikat karyawan terbaik bulan tersebut. Hal ini memang menjadi salah satu strategi manajemen dari restoran tersebut untuk meningkatkan kualitas kinerja dari karyawannya. Selain menghargai hasil kerja dari karyawan tersebut, hal ini dapat memacu karyawan lain untuk bekerja lebih baik dan bertanggung jawab serta meningkatkan pelayanan mereka. Ide tersebut ada baiknya diterapkan dalam divisi Anda untuk meningkatkan kerjasama tim. Jika Anda seorang atasan, jangan enggan untuk mengatakan pujian Anda kepada bawahan Anda yang melakukan prestasi sekecil apapun.
Selanjutnya, tingkatkan kompetensi anggota tim. Meningkatkan kerjasama tim bisa terjadi jika setiap anggota tim diperlengkapi dengan kompetensinya masing-masing. Dengan meningkatkan kompetensi mereka, semakin tinggi juga kinerja mereka lakukan. Nah, itu dia materi tentang cara mengembangkan kerjasama tim dan individu. Semoga materi tersebut bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, Liani Khairani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.